Nah, disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Nah, kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan didorong ke sana, dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa, reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Halo para penonton Tagar, terima kasih selalu untuk waktunya yang tetap setia untuk melihat dan menonton dari bincang-bincang kami di Tagar TV dengan berbagai narasumber dan berbagai topik. Nah, kali ini topiknya masih sangat hot, yaitu mengenai janji-janji dari Pak Anies Baswedan selaku gubernur dari DKI Jakarta yang sudah mau ini memasuki tahun ketiga. Bagaimana sebenarnya janji-janji tersebut ditepati? Kali ini kita berbincang-bincang dan mengundang dari seorang politikus Partai Demokrat, siapa lagi kalau bukan Pak Ferdinand Hutahian. Halo Pak Ferdinand, apa kabar? Ya. Halo, selamat sore. Kabar baik, kabar baik. Ya, aku panggil Bang Ferdinand aja Bang ya. Siap, santai aja. Kita mulai dari yang pertama dulu Bang. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini kan lagi hot ini pertanyaan dari netizen mengenai reklamasi Ancol yang izinnya diberikan oleh Pak Anies, di mana pada masa kampanye dulu kita semua ingat sekali itu adalah salah satu yang paling banyak dibahas mengenai ketidaksetujuan beliau dengan rencana dari gubernur sebelumnya, Pak BTP atau Pak Ahok tentang reklamasi. Gimana pendapat dari Bang Ferdinand mengenai hal ini? Ya, pertama ini kalau kita bicara tentang janji keseluruhan Anies ya, kita pertama mengevaluasi dulu hampir 3 tahun sudah Anies ini menjabat sebagai gubernur ya. Dari banyak janji, saya ini kan mantan tim suksesnya Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi target, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Nah, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka, ya, manis di mulut belaka, tetapi realitanya tidak ada implementasi yang real di lapangan. Jakarta kalau kita mau lihat hampir stagnan dari apa yang disisakan oleh Ahok. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Anies jangan banyak cerita tentang trotoar segala macam. Itu bukan membangun Jakarta. Membangun Jakarta itu mewujudkan sesuatu Jakarta yang memang sudah kota metropolis, harus semakin maju dan harus semakin ada sesuatu yang baru. Kalau Jakarta ini 3 tahun, nol yang baru, nihil yang baru. Jadi saya terus terang sangat kecewa secara umum terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan, karena memang capaiannya kalau kita menggunakan skala persentase mungkin dari capaian ini tidak sampai 20% menurut saya ya. Jadi sangat rendah sekali. Ini penilaian saya secara personal, dan kenapa saya berani menilai karena saya dulu adalah mantan pendukungnya dan tim suksesnya Anies ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kau bicara tentang reklamasi ini kan salah satu jualan kita dulu, jualan Anies Baswedan pada saat pilkada. Dan justru inilah salah satu jualan utama yang kemudian menarik suara masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena dulu memang Jakarta, masyarakatnya pada umumnya tidak menginginkan adanya reklamasi, apalagi pada saat itu reklamasi dicitrakan, di-image-kan, diopinikan sebagai sesuatu barang mahal yang akan menjadi tempat konglomerat asing, konglomerat luar. Apalagi dibalur-balur lagi, dibalut-balut lagi dengan segala macam propaganda seolah-olah reklamasi yang dibangun pada masa Ahok ini hanya akan untuk orang asing. Khususnya, ya mohon maaf, saya bukannya mau rasis, pada saat itu diopinikan bahwa ini akan menjadi tempat orang-orang Cina lah. Kira-kira seperti itu. Nah, ternyata jualan Anies ini dulu laku dan dibeli oleh masyarakat, sehingga itulah yang membuat Anies
kemudian menjadi menang pada Pilkada 2017. Nah, sekarang kita melihat 2020, 3 tahun Anies memimpin Jakarta, dengan segala macam argumen-argumen yang menurut saya tidak sama sekali ilmiah, dan tidak seharusnya disampaikan oleh seorang Anies Baswedan yang berembel-embel PhD, beliau ini PhD loh ya, menyampaikan argumen-argumen yang tidak ilmiah untuk mendukung sebuah rencananya, sebuah programnya yang memang dulu dia tolak, tapi sekarang dia bikin sendiri. Nah, inilah yang membuat kita aneh, dan menurut saya Anies sedang membohongi dirinya sendiri, itu yang pertama. Sebelum dia membohongi penduduk Jakarta, dia membohongi dirinya sendiri. Dan yang pasti bahwa reklamasi ini menurut saya KPK harus turun tangan. Kenapa? Pertanyaan besarnya adalah kenapa Anies kemudian melaksanakan sendiri reklamasi, yang mana dulu reklamasi ini ditolak oleh dia. Pasti ada sesuatu di baliknya. Anies ini punya target, punya rencana politik yang masih lebih tinggi. Semua tahu bagaimana hingar-bingar politik 2024 menjadi mainan Anies Baswedan sekarang, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang dirancang oleh Anies sendiri di balik ini. Kenapa sesuatu yang dulu dia tolak, kemudian sekarang dia lakukan sendiri? Nah, ini kan pertanyaan besar. Kalau kekuasaan, teori di mana-mana kekuasaan itu pasti akan menuju kepada perilaku koruptif. Itu yang terjadi. Kekuasaan pasti akan koruptif. Makanya kekuasaan itu ada yang mengawasi, ada DPR-nya, ada KPK-nya, ada jaksanya, ada polisinya. Karena memang kekuasaan itu pasti cenderung koruptif. Nah, inilah yang menjadi fokus kita sekarang. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemberian izin ini. Apapun argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan untuk membenarkan program dia ini, saya pikir ini adalah argumen-argumen yang hanya membohongi dirinya sendiri sebelum membohongi penduduk Jakarta. Kalau saya menyatakan ini pembohongan, ya, dan ini dia lakukan untuk sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Karena kalau untuk penduduk Jakarta, saya pikir bukan reklamasi yang harus dia lakukan. Nah, sekarang kita lihat dulu masalah penduduk Jakarta ini apa? Apakah memang kekurangan lahan atau apa? Nah, ini kan yang harus dia jawab. Dulu kan dia sudah jelaskan bahwa masalah Jakarta bukan ini. Nah, sekarang kenapa dia membuat ini menjadi solusi dari sebuah masalah Jakarta? Nah, artinya apa? Anies Baswedan sedang membangun retorika, membangun propaganda opini untuk membenarkan apa yang dia lakukan dengan target-target tertentu. Nah, inilah target-target ini apa? Ini yang saya bilang bahwa KPK harus turun untuk menelisik rencana program Anies Baswedan ini. Menurut saya seperti itu. Iya Bang, karena dari penjelasan Pak Anies itu kan disampaikan reklamasi di Ancol ini berbeda dengan reklamasi yang di 17 pulau, di mana dinyatakan bahwa reklamasi ini lebih kepada bertujuan untuk memindahkan tanah atau hasil dari urukan sungai-sungai yang ada di Jakarta, yang mana itu tidak boleh dijual katanya Bang. Nah, inilah salah satu argumen Anies Baswedan yang menurut saya patut ditertawakan. Namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukan dengan urukan tanah lumpur seperti itu. Reklamasi itu harus dengan pasir, ada kandungan-kandungan batu koral-koralnya. Jadi tidak bisa dia direklamasi dengan tanah-tanah merah seperti itu yang kemudian menjadi lumpur. Nah, disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Nah, kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan didorong ke sana, dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa, reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Dari mana jalan-jalan teorinya tanah urukan seperti itu bisa menjadi tanah reklamasi? Enggak bisa. Jadi
Dari situ pun Anies ini sudah tidak ilmiah. Makanya saya bilang, pernah dalam Twitter saya sampaikan, Anies Baswedan ini kan seorang PhD, harusnya berargumen itu, harusnya argumennya ilmiah, menunjukkan dia seorang yang memang berembel-embel seorang PhD. Jangan disamakan argumen-argumennya seperti pendukung-pendukungnya itu loh. Kalau pendukung-pendukungnya itu, ya saya memaklumi lah, ya memang kelasnya di situ. Apapun akan mereka sampaikan untuk mendukung Anies Baswedan, membenarkan Anies Baswedan, meskipun yang mereka sampaikan salah. Tapi seorang pemimpin, seorang Anies Baswedan, dia seorang PhD, harusnya memberikan argumentasi yang ilmiah. Dia harus menjelaskan reklamasi itu begini, segala macam. Jangan dia bilang bahwa ini nanti akan tanah urukan lumpur itu akan menjadi diuruk ke situ menjadi reklamasi. Tidak bisa, itu tidak bisa reklamasi. Reklamasi itu harus pasir. Kenapa? Karena ada ukuran-ukurannya. Nanti kalau saya jelaskan di sini, saya disebut lagi ahli sipil. Saya tidak pernah sekolah sipil, tetapi saya mengerti itu. Saya memahami karena saya suka membaca. Ya, jadi itu tidak demikian. Nah, saya pikir bahwa Anies Baswedan sebaiknya memang mencari cara lain saja. Kalaupun oke lah, sekarang dia mau dengan istilah-istilah segala macam, dia bilang bahwa ini perluasan daratan, beda dengan reklamasi dulu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Kalau dia mau dia menyebut ini beda dengan reklamasi yang dilakukan zaman Ahok, bedanya apa? Nah, kan ini tidak pernah dijelaskan sama dia, sama Anies Baswedan. Ini loh bedanya. Kalau saya jadi gubernur nih, jadi Anies Baswedan, saya akan jelaskan. Dulu reklamasi zaman Ahok itu tujuannya begini. Contohnya akan dibangun hunian untuk orang-orang kaya, orang-orang mewah. Nah, sekarang reklamasi yang mau saya bangun ini bukan untuk itu, tapi untuk rakyat. Rakyatnya yang mana? Yang ini begini. Kan seperti itu. Jangan mereka bangun juga opini bahwa ini kepentingannya seperti Pak Profesor Musni Umar juga yang Rektor Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ini kepentingan rakyat. Itu kan semua semu. Itu argumen-argumen yang dibangun tanpa bisa dibuktikan tujuannya bahwa ini untuk rakyat. Saya menyatakan bahwa reklamasi, apapun namanya yang disebut oleh Anies Baswedan ini, mau perluasan daratan, mau apa, tidak akan bisa dia buktikan di situ bahwa ini tujuannya bahwa untuk rakyat Jakarta. Tidak akan bisa. Tetapi kalau untuk kepentingan metropolis, nah sama dulu, Ahok juga begitu. Bahkan kalau kita mau membangun Jakarta, membuat Jakarta memang yang lebih maju, lebih sejajar dengan kota-kota dunia besar lainnya, reklamasi yang dicanangkan zaman Ahok itu justru yang harus dilanjutkan, karena itu akan menjadi sebuah kota daerah baru yang menjadi semacam simbolik baru bagi Jakarta. Ada sesuatu yang baru. Nah, sekarang saya tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan dia terlalu banyak, saya pikir, membenturkan agama bahkan ya. Membenturkan agama dengan pihak-pihak yang mengkritik bahwa dia bilang bahwa ini akan dibangun museum agama dan ini segala macam. Dia ingin membentengi dirinya. Sama seperti yang dilakukan oleh Erdogan sekarang di Turki dengan membuat Hagia Sophia itu menjadi masjid kembali. Dia itu kan sedang bermasalah dengan Eropa. Dia ingin membentengi dirinya dengan dukungan masyarakatnya, maka diperalatlah agama. Anies Baswedan mau meniru ini, saya lihat. Jangan, tidak boleh. Kita ini kelompok masyarakat yang heterogen. Indonesia ini majemuk. Jangan sedikit-sedikit kita bentengkan di sini kepentingan agama tertentu, sehingga yang lain, para pengkritik, kemudian menjadi takut dan menjadi diam. Saya lihat Anies Baswedan memanfaatkan ini, memanfaatkan isu agama untuk melawan para pengkritiknya. Ini tidak baik. Sebaiknya menurut saya Anies Baswedan mencari saja alasan lain. Kalaupun dia ingin ngotot menjalankan reklamasi ini, carilah alasan, argumen-argumen yang ilmiah, yang dapat diterima akal sehat untuk membenarkan. Jangan mencari-cari alasan yang justru membuat kita malah tidak masuk akal atau malah memperalat agama seperti yang kita sudah ramai dengarkan itu ya. Jadi Anies Baswedan kalau mau memang ya bertanggung jawab saja secara ilmiah, jelaskan kepada publik Jakarta apa yang akan dilakukan, bagaimana segala macamnya. Jangan bentur-benturkan kepentingan agama tertentu sehingga orang menjadi takut mengkritik. Ini bahaya menurut saya. Ya. Sementara luas lahan yang akan direklamasi oleh Anies Baswedan ini kan tidak hanya kepentingannya untuk membangun museum Nabi yang saya dengar rencananya ya.
Bahkan luasnya ini kan 100 hektar lebih. Nah, yang lainnya untuk apa? Padahal dulu kalau kita mendengar argumennya Anies Baswedan pada saat pilkada dulu, dia bilang kan bahwa masalah Jakarta ini ya justru kita harus membangun gedung ke atas supaya karena lahan terbatas kita bangun gedung ke atas. Nah sekarang kenapa tidak dia melakukan itu gitu loh? Konsisten dengan ucapannya karena integritas seorang pemimpin diuji dari konsistensi ucapan dengan perbuatan. Nah kalau sekarang perbuatannya berbeda dengan ucapannya dulu, nah ini kan kita pertanyakan. Ini artinya integritas Anies ini sebetulnya layak kita pertanyakan. Jadi menurut saya kalau dia punya hasrat yang jauh lebih tinggi lagi, cita-citanya pengen jadi bahkan menjadi presiden, kalau dengan cara seperti ini saya pikir Anies Baswedan tidak layak untuk maju lebih tinggi lagi ke depan. Ya, dan biasanya kan kalau isu tentang reklamasi ini Bang selalu dikaitkan dengan korban pada nelayan, di mana mereka memang mata pencariannya kan di laut ya, terutama mulai dari pantai itu sampai ke tengah gitu. Nah, informasi yang kita terima juga ternyata sama aja bahwa serikat nelayan tampaknya belum diajak diskusi juga ya di Bang ya. Karena mereka merasa bahwa kan kalau nggak salah mereka dulu begitu mengetahui bahwa Pak Anies menyatakan tidak setuju dengan reklamasi, otomatis mereka memberikan suara dong ya, karena mereka berkepentingan dengan mata pencariannya mereka. Tapi dengan situasi seperti sekarang, mereka pun tidak diajak diskusi, otomatis kan ya mereka tidak memperoleh solusi sama sekali, which is suara mereka sebenarnya sudah mereka berikan harusnya didengarkan gitu ya Bang. Gimana menurut Bang Ferdinand? Ya itulah yang saya bilang tadi, bahwa Anies ini sebelum membohongi masyarakat, dia telah membohongi dirinya dulu. Dia pasti membohongi dirinya. Nah sekarang kita masuk kepada hak suara rakyat. Masyarakat kita tahulah, saya tahu persis dulu bagaimana masyarakat nelayan sana di Jakarta Utara itu semua suara Anies Baswedan diunggulkan. Karena memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan Anies Baswedan unggul di sana. Salah satunya adalah terkait dengan reklamasi ini. Jadi saya melihat bahwa kasihan nelayan-nelayan ini yang menggantungkan harapan masa depannya dulu ketika memilih Anies Baswedan dengan janjinya untuk tidak melakukan reklamasi, ternyata sekarang reklamasi malah dilakukan sendiri oleh Anies Baswedan, kan kasihan rakyat nelayan kita di sana. Mereka menjadi korban pembohongan seorang gubernur, ya seorang pemimpin yang mereka pilih. Dulu mereka, saya tahu persis karena saya terlibat masa kampanye ke daerah pesisir sana, ke Muara Karang segala macam itu, saya turun ya. Jadi saya tahu persis bagaimana dulu masyarakat di sana itu mengharapkan sesuatu yang berubah ya. Nah, ada gantungan harapan masa depan mereka dari mata pencariannya. Nah ternyata sekarang malah gantungan harapan mereka itu justru yang membuat mereka akan kehilangan atau setidaknya kesulitan untuk mencari kehidupan dari profesinya sebagai nelayan. Nah ini bagaimana? Pertanyaan kita, bagaimana perasaan Anies melihat warga masyarakat itu nanti? Apa yang akan dia lakukan terhadap masyarakat ini? Apakah akan kembali menjanjikan ABCD segala macam atau segala itu? Kan tidak demikian menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harusnya Anies itu setelah berjanji dulu tidak mereklamasi dan dia kembali membangun hunian-hunian yang bahkan yang pernah digusur oleh Anies Baswedan, Ahok di masa Ahok di sana, harusnya masyarakat di sana itu justru lebih dibina sama dia, lebih dihidupkan bagaimana supaya masyarakat nelayan kita ini nelayannya meningkat, berkembang. Bukan justru sekarang dia malah berpikir sesuatu reklamasi dengan uang yang tentu uang akan besar ini, ya, dan entah apa yang diharapkan di situ, kemudian mengorbankan masyarakat. Ini tentu bahwa kita melihat Anies Baswedan sedang memilih sesuatu yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memikirkan kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan seorang pemimpin gubernur yang baik, tentu dia akan memikirkan bagaimana memajukan masyarakat nelayan di pesisir sana, di pesisir Jakarta Utara sana. Nah sekarang ternyata Anies memilih melakukan reklamasi, artinya apa? Ada kepentingan pribadinya di situ. Entah apa kepentingan pribadinya, dia yang tahu. Nah, dia sekarang memilih kepentingan pribadinya daripada mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir nelayan di sana itu. Kasihan mereka sebetulnya menjadi korban sebuah kebohongan, korban dari sebuah janji yang tidak mampu direalisasikan oleh Anies Baswedan. Menurut saya ini
sangat buruk ya. Beda dengan sebuah janji yang membutuhkan proses kinerja, seperti saya nih menjanjikan, oke, nanti kita akan, saya janjikan ekonomi akan sekian persen pada bulan sekian. Itu kan membutuhkan sebuah proses yang artinya apa, bisa gagal bisa tidak. Tetapi kalau soal reklamasi dan tidak reklamasi ini tidak butuh proses, tetapi hanya butuh hati, butuh nurani, butuh sikap. Ya. Kalau saya menyatakan tidak berarti tidak, kalau saya menyatakan ya berarti ya. Nah, Anies dulu sudah menjanjikan tidak, menolak. Nah, sekarang dia mengingkari itu artinya apa? Ya kita pertanyakan sikap konsistensinya Anies Baswedan. Jangan sampai nanti dia disebut seorang pemimpin yang berkepribadian ganda, atau bahkan seorang pemimpin yang tega mengorbankan masyarakat untuk kepentingan dirinya. Tidak ada alasan lain. Saya melihat tidak ada alasan Jakarta, tidak ada alasan rakyat untuk reklamasi ini. Tetapi kalau alasan untuk kepentingan pribadinya Anies Baswedan, saya melihat di reklamasi ini ada. Nah, dia lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan memikirkan kepentingan masyarakat umum, masyarakat Jakarta Utara di sana yang berprofesi sebagai nelayan, tentu dia tidak akan mengambil sikap melaksanakan reklamasi. Tidak akan. Tetapi karena dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya, dia kalahkan kepentingan rakyat. Mumpung lagi berkuasa, saya lagi berkuasa nih, boleh dong saya begini supaya nanti saya begini. Ya itulah yang terjadi. Nah, pemimpin seperti ini mau kita harapkan apa? Mau kita bela menjadi pemimpin seterusnya? Kalau saya tidak akan mau membela seperti ini lagi sebagai pemimpin, apalagi mau memimpin yang lebih tinggi seperti harapan-harapan mereka para pendukungnya mau jadi capres segala macam. Bagi saya Anies Baswedan ini langkah politiknya sudah harus dihentikan dengan sikap-sikap seperti ini. Jadi itu sangat berbeda. Seperti kalau selama ini kan kalau kita lihat ini yang saya jelaskan tadi, seperti janji Pak Jokowi ekonomi akan meroket, ternyata tidak tercapai. Nah, itu yang saya bilang bahwa ini butuh proses. Yang bisa gagal, bisa berhasil, bisa sukses, bisa tidak. Karena ada proses di dalamnya, ada pekerjaan di dalamnya. Beda dengan reklamasi ini hanya soal sikap, soal hati, soal nurani. Nah, inilah kegagalan Anies paling besar, bahwa dia telah menunjukkan dia siapa, menunjukkan dirinya siapa, bahwa ternyata dia adalah pemimpin yang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan masyarakat umum lainnya seperti nelayan di pesisir Jakarta Utara sana. Itu yang saya lihat sekarang.